Salam Darbe, segmen kali ini kita ada di Motive Nation, sebuah motivasi untuk anak bangsa yang bisa berupa tentang kehidupan ataupun juga motivasi tentang dunia bisnis. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak yang berfilosofi bahwa hasil itu selalu tidak mengkhianati dari sebuah proses. Itu sering diungkapkan dalam sebuah motivasi, sebuah bisnis gitu kan. Dan kali ini tidak hanya orang-orang yang sudah lewat saja, yang sudah dikomunikasikan, saya juga menemukan satu sosok lagi. Beliau ini juga memulai sebuah proses yang nanti bisa diceritakan dan hasilnya sekarang ini sudah luar biasa. Beliau adalah Bapak Wira. Selamat sore Pak Wira. Selamat sore Pak. Ya, ini saya jauh-jauh nih berangkat ke Bali nih untuk menemui Pak Wira karena ini kayaknya saya lihat dari beberapa info saja, wah nih Pak Wira ini kayaknya perlu nih diangkat untuk menjadi sebuah inspirasi buat anak muda atau siapapun yang ingin memulai sebuah bisnis. Semoga ini bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk ke arah sana gitu ya Pak Wira ya. Pak Wira, kita ngomongin tentang bisnis nih Pak Wira. Sekarang ini bisnisnya bisa diceritakin dulu Pak. Sekarang ini ada di bidang bisnis apa Pak? Untuk saat ini kita masih bergerak di bidang supplier ayam potong Pak. Supplier untuk wilayah Bali dan Lombok mungkin Pak. Supplier ayam potong untuk wilayah Bali dan Lombok. Iya. Nah, kalau melihat tentang pertumbuhan bisnis yang saat ini aja, sebelum kita cerita lagi di beberapa masa sebelumnya di awal, Pak Wira ini dalam mensuplai ayam itu sehari atau mungkin sebulan sampai berapa Pak? Kalau kondisi normal Pak ya, sebelum COVID ini mungkin sehari kita bisa habiskan 6 sampai 7 ton. Mungkin kondisi pada waktu liburan biasanya Desember seperti ini, kita mungkin bisa sampai 12 ton Pak. 12 ton itu sebelum masa COVID Pak, pandemi ini Pak. Seberapa turun Pak pada saat COVID ini? Mungkin setelah COVID, untungnya kita bergerak kan di bidang ayam Pak. Jadi pangan ayam itu pangan, salah satunya pangan yang mungkin berpengaruh mungkin tidak terlalu signifikan lah, mungkin sekitar 20-30% Pak. Oke, berpengaruh cuma segitu itu. Nah, berarti sekarang sudah sekitar berapa ton tadi Pak? Yang awalnya sih sekitar 6-12 ton kondisi ramai Pak. 12 ton kondisi ramai. Ya, per hari Pak. Per hari itu 6-12 ton. Nah Pak, memulai proses bisnis seperti ini, mungkin kita bisa cerita sebelumnya. Memulai ayam ataukah malah sebelumnya Pak Wira ini beranjak menjadi sebuah proses sehingga sampai sekarang itu Pak? Oke, kalau itu saya cerita sedikit Mas ya. Ini saya cerita sedikit masalah awal saya datang ke Bali itu kisaran 2002. Tepatnya Agustus. Begitu sampai di Bali, saya kerja di perusahaan ayam potong juga yang namanya Ternak Sari Merta. Nah, tapi sebelumnya saya tinggal di Lampung, Pak. Oh, di Lampung. Sumatera, saya mulai kecil di sana. Asli, kesini di sana. Asli Singaraja, Pak. Asli Singaraja, cuman saya merantau ke Lampung. Oke. Setelah 2002 saya balik ke Bali, saya ikut kerja di perusahaan Ternak Sari Merta namanya dulu, Pak, yang bergerak di bidang supplier ayam juga. Malah saya merintisnya dari supir, Pak. Oh, dari driver? Iya, dari supir, pengiriman door to door ke rumah ataupun ke hotel seperti apa. Hanya dari situ saya ngambil kesimpulan, kenapa sih saya harus ikut orang terus. Saya ingin punya usaha sendiri nih. Gitu. Jadi dari situ saya belajar triknya seperti itu kan Pak. Karena saya istilahnya ditopang dari pendidikan sih nggak begitu, karena saya cuma tamat SMA Pak. Gitu ya? Saya tamat SMA, makanya saya tetap melihat situasi di lapangan itu ternyata sekolah ini tidak begitu berpengaruh kalau untuk dunia bisnis. Yang penting saya lihat pengalaman kan seperti itu. Jadi dengan pengalaman saya bekerja di situ 10 tahun, mulai dari supir, jadi kepala gudang, emang mindset kita harus naik lah derajatnya kan seperti itu. Mulai dari supir, kepala gudang. Akhirnya suatu saat saya ingin buka usaha sendiri kan seperti itu. Yang pertama saya buka itu mungkin kita keluar barang itu sekitar 100 kilo, 200 kilo Pak yang saya jalani. Saya cari kontrakan untuk gudang, untuk tempat potong seperti apa dari 100 kilo, 200 kilo, akhirnya bisa tercapai yang saya inginkan sampai sekitar 6 ton per hari Pak. Nah itu prosesnya Pak Wira, tadi disebutkan juga bahwa ada mungkin pendidikan akhirnya bisa berpengaruh pada bisnis, tapi yang berikut ini adalah bukan dari sisi faktor pendidikan jenjang tinggi untuk membawa bisnis, tapi beliau malah lulusan SMA bisa ke arah sana. Nah pada saat mungkin saya flashback lagi driver itu Pak, mengantarkan produk. Apakah dari sisi itu yang didapatkan Pak Wira tentang hitungan bisnisnya atau? Pertama kalau dari drivernya sih enggak Pak. Kita dari driver kita cuman tahu spek barang apa sih yang dibutuhkan customer. Itu paling enggak. Terus di situ juga saya dapatkan jadi driver itu pengalaman kita supplier
istilahnya kayak restoran, hotel yang bisa saya kenal, yang bisa saya masukkan. Di situ juga kita bisa ngecek cash flow-nya seperti apa, keuangan mereka seperti apa. Itu yang saya dapat dari situ. Nah, itu Pak Wira juga mendapatkan kontak personnya dari masing-masing klien atau otomatis, Pak. Oh, otomatis begitu ada keterlambatan seperti apa, mereka pasti menghubungi saya langsung. Dari situ saya bisa sip nomornya seperti ini kan gitu. Oh, itu ya Pak, sebenarnya prinsip satunya adalah networking ya Pak. Ya. Kita harus jeli tentang melihat bahwa itu menjadi sumber sebetulnya pada saat kita melakukan kegiatan marketing gitu ya. Yang jelas sih menurut saya yang penting kita punya pemikiran dulu kan gitu Pak. Istilahnya saya pengen buka usaha nih, apa yang harus saya lakukan di awal? Punya dream ya? Iya, punya impian lah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan di awal? Kadang-kadang banyak orang berpikir kan, saya nggak mungkin bisa seperti itu. Cukup saya kerja aja kan gitu Pak. Itu yang banyak dilakukan. Mungkin yang anak-anak muda sewaktu itu sih, saya masih umur sekitar memulai saya pekerjaan itu sekitar umur masih sekitar 20-an Pak. 20-an. Iya, sekitar umur 20-an. Saya udah berpikir Pak, karena kita seberapun ikut orang lebih nyaman kita kerja sendiri kan seperti itu. Pada saat usia 20 tahun sudah memikirkan itu ya Pak? Ya, sudah Pak. Merasakan itu? Ataukah dari keluarga, memang keluarga berbisnis atau bagaimana? Kalau keluarga saya bukan orang pembisnis Pak. Kalau dari keluarga saya ya sama Pak. Dari bapak saya juga, almarhum bapak saya seorang supir, paman saya juga seorang supir. Rata-rata sih driver Pak semua Pak. Cuman mulai saya masuk, saya berpikir melihatin situasi. Ayam ini bagus prospeknya. Jadi saya juga menelusuri Pak, dari 10 orang yang belajar usaha ayam, itu mungkin hanya 2 orang yang tidak berhasil. Kemungkinannya kecil sekali Pak. Dari 2 orang itu mungkin ya karena tidak fokus. Terus ada faktor lainnya lah mungkin. Itu yang pertama saya pelajari mulai saya jadi supir. Ini gagalnya karena ini gagalnya karena ini. Itu gagalnya karena apa Pak pada saat itu kalau dilihat? Mungkin karena nggak fokus Pak. Jadi banyak orang bilang, kita usaha ayam nih. Begitu di luaran lihat usaha lain, begitu berkembang pesat dia pindah ke situ Pak. Seperti apa? Itu sih yang paling penting Pak. Sama manajemen di keuangan kan seperti itu Pak. Cara ngatur cash flow-nya, ini bukan uang kita loh, ini uangnya perusahaan loh, ini uang seperti apa itu. Karena saya menerapkan dari awal mulai saya merintis usaha, sistem kita digaji Pak. Itu yang saya pelajari, yang saya lihat orang-orang yang berhasil seperti itu. Lalu Pak, tahap berikutnya setelah dari driver kemudian punya dream, impian untuk bikin usaha sendiri dan punya networking, yang dilakukan berikutnya apa Pak? Dari driver itu yang jelas saya ingin jadi kepala gudang nih di perusahaan ini. Begitu saya bisa mencapai pun di kepala gudang, di situ kan, jadi saya tahu marketnya Pak. Penyiapan barangnya seperti apa, itu orang gudang yang paham harusnya kan. Jadi itu memang sudah jadi target dari Pak Wira sendiri. Saya harus mengetahui gudang supaya bisa berbisnis itu. Iya, seperti itu Pak. Karena kan kalau cuma supir istilahnya paling kita tahu pelanggan seperti apa. Itu pertama poinnya kalau dari driver kita dapat itu. Cari bisa di kepala gudang, seperti apapun kita kerjanya juga harus 2 kali lipat kan Pak. Kalau untuk mendapatkan posisi di suatu perusahaan itu kan seperti itu. Begitu jadi kepala gudang kita bisa tahu aksesnya. Jadi cara menghitungnya dapatnya dari kepala gudang Pak. Ayam sekian banyak, jadi dagingnya sekian. Itu kan pasti ada penyusutan kayak bulu dan lain-lain Pak. Itu yang harus saya pelajari di kepala gudang. Setelah dari kepala gudang itu saya berpikir saya perlu tambahan nih. Intinya seperti itu, saya perlu tambahan, saya bisa jadi marketing. Karena dengan di kepala gudang kita nggak cukup untuk buka usaha. Kalau kita tanpa dibekali basic marketing kan gitu Pak. Dari situ pun dari kepala gudang saya belajar untuk mengetahui harga jual seperti apa. Belajar seperti itu, tapi banyak kesalahan sih Pak emang yang saya lakukan di awal. Ya emang kesalahan itu istilahnya dibilang orang itu kegagalan yang tertunda kan seperti itu Pak. Itu pada saat jadi kepala gudang sudah juga mulai berbisnis juga atau belum? Belum Pak, belum berbisnis, cuman sebagai merangkap sebagai kepala sebagai apa namanya marketing. Jadi saya mulai diserahkan dari bos saya itu dulu untuk order barang, misalnya masuk Pulau Jawa seperti apa, kita kirim barang kemana, kita mulai diserahkan seperti itu. Jadi di situ pun kita dapat basic marketingnya Pak. Jadi driver tentang networking, kemudian dari gudang tentang mengetahui produk mana yang bagus, yang laku gitu kan, kemudian HPP dan sebagainya begitu ya Pak? Iya Pak. Kemudian marketing juga? Iya Pak. Selanjutnya baru? Setelah dari marketing, mulai kita belajar, saya sempat pegang setelah jadi marketing itu, kita sempat pegang ekspedisi juga Pak. Kita larinya ke ekspedisi yang ada muatan ikan laut seperti itu. Tetap Pak, karena saya juga sempat jadi supir truk juga kan Pak sebelumnya Pak. Jadi pengiriman ke hotel, supir truk, pengalaman kita cari muatan udang, ikan laut seperti apa. Itu juga sampai akhirnya kita terapkan di bisnis kita yang sekarang. Kita juga ada ekspedisinya, suppliernya kan seperti itu jadinya. Karena juga bergelut di situ dulunya kan seperti itu Pak. Yang setelah dari marketing itu kita mulai sih Pak. Kita mulai jalan. Saya memutuskan resign itu kalau nggak salah sekitar
8 tahun yang lalu, Pak. Jadi 8 tahun yang lalu berarti dari mulai menjadi driver ke resign itu prosesnya berapa lama, Pak? Berapa tahun? Nggak sampai dari driver, sekitar 10 tahun lah Pak saya di situ. Oke. Saya bergelut di... Sekitar umur 30-an berarti, Pak ya? Apanya, Pak? Usia 30-an berarti ya, pada saat itu, resign ya, itu? Ya, mungkin sekitar 30-an ya. Jadi 10 tahun proses belajarnya Pak Wira ini? Belajarnya 10 tahun, Pak. Oh, oke. Nah, pada saat marketing, Pak, yang dialami pada saat itu, bagaimana trik yang dipelajari dan sebagainya itu, apakah menemui beberapa kegagalan pada saat dulu jadi staff marketing? Itu pasti, Pak. Di marketing itu namanya cemohan orang, makian orang. Begitu kita tidak sesuai spek barang yang kita siapkan, kita menawarkan ya Pak. Misalnya, oh saya besok bisa kirim jam 4 pagi. Karena pasar Bali itu kan rata-rata pengiriman jam 3 pagi, Pak. Jam 3, jam 2 pagi. Begitu barang kita telat, kita namanya manusia, Pak. Kesiangan bangun yang di gudang seperti apa. Pasti kita yang kena sasaran. Sampai mungkin bahasa yang paling jelek yang selalu terngiang di telinga saya, Pak. Istilahnya apa itu, Pak? Kata bahasa Balinya, Pak. Bahasa Balinya saya bilang, wah Wira nas dongkang kamu gitu loh bahasanya, Pak. Nas dongkang itu kalau di bahasa Indonesia kan istilahnya kepalanya kata itu loh, Pak. Oh gitu. Ya bahasanya seperti itu yang selalu terngiang dan selalu memotivasi diri saya, Pak. Oh saya harus bisa nih. Gitu. Jadi mungkin di luaran sana orang begitu mendengar bahasa jelek seperti apa langsung mundur, Pak. Itu yang kita emang pengusaha, kita harus emang benar-benar tahan banting kata orang. Dikasih omongan seperti apapun itu kita jadikan motivasi, Pak. Intinya seperti itu. Pengalaman yang mengesankan apalagi, Pak, pada saat belajar untuk memulai bisnis itu kan proses belajar ya, Pak Wira ya, untuk 10 tahun yang ikut orang itu. Yang tadi yang saya ceritakan salah satunya, begitu mungkin dari owner kita sendiri pun, meskipun waktu itu owner sih masih keluarga sih, Pak. Kadang-kadang kan ada bahasa begitu, misalnya gini, begitu suatu saat barang itu tidak habis terjual, karena dulu sistem marketing itu kita dikasih tahu harga jual, Pak, bukan hitung HPP. Iya, harga jual saja. Harga jual yang dikasih. Begitu kita nggak dapat harga jual, kita nggak bisa keluarin produk, Pak. Karena bosnya sibuk mungkin seperti apa, tidak terima telepon seperti apa, akhirnya barang itu tidak terjual. Itu pernah kejadian, Pak, satu hari, Pak, tidak terjual sama sekali, yang sekitar waktu itu penjualan masih kisaran 3-4 ton, terus sama sekali satu hari tidak terjual. Akhirnya ya balik kita yang kena marah, Pak, namanya bawahan, Pak, kan seperti itu. Masa udah sekian lama kerja nggak bisa ngitung harga seperti ini. Nah akhirnya dari situ kita juga muncul motivasi, Pak, untuk belajar tahu harga itu. Oh misalnya ayam hidup harga sekian, ketemu HPP-nya berapa yang harus kita jual. Itu sih, Pak, 2 pengalaman itu yang selalu jadi motivasi sampai sekarang pun masih terngiang, Pak, dengan saya untuk selalu motivasi saya jadi seperti apa. Jadi titik balik momen untuk wah saya harus jadi pengusaha begitu. Ya itu yang keras sekali, Pak. Istilahnya seperti itu. Oke, kemudian barulah memutuskan setelah dapat ilmu-ilmu semua untuk resign dari perusahaan itu dan memulai bisnis. Iya, Pak. Di satu lagi, Pak, istilahnya kita harus berani keluar dari zona nyaman kan, Pak. Karena gambling, Pak, kita buka usaha itu pasti berhasil dan tidak berhasil, itu 2, Pak, ya kan. Sedangkan kalau kita kerja ikut orang, kita udah pasti, Pak, setiap bulan kita gajian, kita bisa bayar kos, bayar anak sekolah seperti apa, itu yang gambling kan bagi saya, Pak. Karena benar-benar kita harus memikirkan, kita bisa benar-benar fight nggak di sini di perusahaan ini. Kita buka usaha benar-benar fight nggak bisa jalan seperti apa. Itu yang benar-benar yang seharusnya kita bangun sesuai jam, Pak, ya. Kita kalau kerja kan jam 3 bangun, mungkin setelah pengiriman jam 1 kita udah istirahat, Pak. Kita bisa kumpul-kumpul. Tapi begitu kita bangun usaha, bangun jam 1, kadang-kadang sampai jam 6, jam 8 sore pun kita belum selesai, Pak. Itu yang harus siap. Itu yang saya bilang, harus berani pertama keluar dari zona nyaman kita. Untuk mencari nyaman di belakang, Pak. Nanti kan seperti itu intinya. Nabung dulu gitu. Pak, bersusah-susah dulu ya. Oke, baru kita bersenang-senang kemudian gitu ya, Pak ya. Oke, setelah itu barulah proses resign dari perusahaan ini. Saya jujur, sebelum resign pun saya udah mulai, Pak, karena ada kakak saya yang di luar. Saya sambil kerja itu masih, karena saya udah bukan di marketing waktu itu, jadi saya ngambil alih itu mulai jualan, tapi tetap saya masih kerja, Pak. Ada di 2 sisi. Nah, saya coba jajakan sekitar 1 bulan. Setelah 1 bulan itu saya langsung bilang ke perusahaan saya mau resign. Tapi saya juga cerita, Pak, ke tempat saya kerja, saya ingin buka usaha ayam sendiri. Ya, cuman saya pesannya waktu itu yang saya ingat dari bos saya sih, masih sepupu saya. Yang penting, nggak apa-apa kamu buka sendiri, yang penting sama-sama punya etika bisnis kita. Oke, kita siap di situ sih, Pak. Oke. Jadi ada komitmen yang bisnis ya, komitmen yang bagus gitu ya. Bukan untuk menjadi sesuatu yang benar-benar berkompetisi secara tidak sehat gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke, lalu setelah itu apa, Pak, yang membuat pada saat itu sudahlah ini waktunya saya harus resign? Ya, pertama sih tadi motivasi yang 2 tadi, Pak. Setelah itu saya juga melihat kebutuhan kita, anak-anak, sekolah, biaya lainnya.
saya juga dulu istilahnya tergolong dari orang yang tidak mampu lah Pak. Jadi saya ingin kuliah, saya tidak kecapaian seperti apa. Jadi saya juga bermotivasi anak saya harus bisa kuliah. Bukan cuma sekedar tamat SMA. Bagaimana itu tanggung jawab saya sebagai orang tua. Bagaimana saya bisa istilahnya mensejahterakan anak-anak saya. Satu-satunya kalau bekerja ya cukup Pak untuk makan untuk apa. Saya harus ingin lebih nih karena saya datang ke Bali itu meskipun Pulau Bali ini tanah kelahiran saya, tapi saya benar-benar kayak orang merantau Pak. Karena kecil saya di Lampung, masa sekolah saya di Lampung, nikah anak saya pertama pun lahir di Lampung. Jadi saya ke Bali itu benar-benar nol Pak. Nggak ada bekal sama sekali. Yang mungkin orang bilang ada warisan orang tua seperti itu, saya benar-benar nol Pak. Nol ya. Ya. Jadi saya itulah seperti yang saya bilang gambling tadi, saya memberanikan diri untuk pinjam, terus terang saya malah pertama saya buka usaha itu pinjam sertifikat kakak ipar Pak. Jujur ini Pak ya. Iya. Nah Pak Wira, kayaknya segmen berikutnya kita harus membahas tentang bagaimana Pak Wira memulai usaha, termasuk investasi awalnya yang pinjam tadi. Ini kayak sesuatu yang menarik. Nah kita tutup dulu di episode yang kali ini tentang perjalanan Pak Wira dari mulai belajar untuk berbisnis dengan kerja ikut orang dulu sehingga menciptakan sebuah motivasi untuk kerja sendiri. Nah pesan Pak Wira ini sekarang ini buat yang nonton kali ini mungkin generasi muda, anak bangsa yang mau berwirausaha, maka apa yang harus disiapkan pada saat sebelum melangkah atau punya dream impian untuk memiliki usaha sendiri atau mungkin sekarang lagi bekerja kemudian ingin berwirausaha? Untuk anak-anak muda lah pesan saya sih istilahnya yang penting pertama ya seperti Mas Yudo bilang tadi punya impian yang pertama, terus juga actionnya seperti apa. Jangan takut gagal, karena gagal itu awal dari keberhasilan. Itu yang selalu saya pegang. Begitupun istilahnya saya juga membuka Pak untuk karyawan saya sendiri pun kalau ada yang mau belajar berbisnis, oke saya gandeng Pak. Saya siapkan ada beberapa orang sih yang memang udah berhasil Pak, tapi ada juga beberapa orang yang gagal. Itu untuk anak-anak muda sih jangan pernah merasa takut untuk gagal. Itu intinya. Yang penting kita coba dulu, action dulu. Hasilnya pasti bakal mengikuti. Kalau gitu. Bagus sekali Pak Wira, itu motivasi yang bisa kita sharekan kepada publik kali ini tentang bagaimana kita untuk terus fight untuk mencapai tujuan dan memiliki impian untuk ke arah sana. Kita lanjut lagi untuk di episode berikutnya tentang bagaimana Pak Wira untuk memulai bisnis. Salam Darby.